Jazakallah khair. Allah Ta'ala. صوت التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, guru-guru sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, ayahandaku, abu, ummi, kakak, abang, adik yang berbahagia. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu adalah bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu menyembah Allah Rabbul Alamin. Sambil kita beriktikaf, marilah kita mengulang kaji sebagai pengingat untuk persiapan kita berpulang ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita kajian rutinnya adalah sirah nabawiyah. Kita pelajari para nabi dan rasul dalam Al-Quran, sehingga nanti kita kenal dengan nabi itu. Sebab ada golongan nanti yang tak kenal dengan nabi, dan nabi pun tak kenal dengannya. Bukan karena nabi tak tahu nabi semua makhluk dari Adam sampai nanti sebelum kiamat, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah telah menampakkan kepada nabi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi sudah tahu beliau itu fulan bin fulan, fulanah binti fulan, tahu. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tak tahu mana itu Nabi Nuh, mana itu Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Sebab kita sendiri di dunia tak ingin tahu tentang Nabi ini, terutama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dengan kita sediakan waktu sambil i'tikaf, kita mengulang kaji tentang Nabi-Nabi ini, sehingga menjadi kesenangan gembira riang di saat kita melihat semua nabi. Sahabat saja kita rindui, mana itu Ibnu Abbas, mana itu yang namanya sahabat-sahabat berperang, Hamzah paman Nabi, mana itu orangnya, rindu kita jumpa dengan mereka. Yang mereka itu terbunuh melawan musuh Allah, dan kita hanya menikmati saja agama ini. Itu pun seandainya tak bisa kita nikmati, apa tak malu kita seandainya mereka berkata, kami berjuang untuk agama Allah, kalian hanya menjaganya pun tidak bisa. Apalagilah seandainya jumpa dengan para nabi dan rasul, itu juga luar biasa bahagianya. Apalagi bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, kalah itu nikmatnya syurga, kalah itu keistimewaan yang Allah berikan mengenai syurga. Nikmat memang, tapi di saat nanti wujuhuhum, wajah mereka melihat kepada Rabbnya, itulah klimaks daripada kenikmatan yang tersimpan sejak kesabaran kita taat beribadah kepada Allah. Allah berikan itu nanti di hari kiamat. Maka jelaslah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat As-Sajdah. Tak ada satupun jiwa ini yang tahu apa yang sedang Allah simpan, yang indah-indah, enak-enak. Oh, itulah sebab adalah
balasan daripada apa atas kesabaran kalian. Tahu Allah bangun subuh itu payah ke masjid, tahu, Nabi pun tahu, sahabat pun merasakan itu. Tapi ternyata jika kita dalami dengan ikhlas, jika kita lihat selalu positif ibadah ini, dan yang kita lihat lagi ingat-ingat ternyata Allah simpan yang paling indah-indah untuk kita. Gratis, tak bayar. Istana tak bayar, makanan minuman tak bayar. Semua apa yang kita minta, apa yang ada syahwat keinginan dalam jiwa kita, dengan seluruh yang ada dalam syurga itu tak bayar. Hanya Allah dan Rasulnya minta kepada kita sedikit kesabaran. Wastabir 'alaiha, sabar atas salat, amal-amal saleh, sabar, istiqamah, istabir 'alaiha. Disuruh sabar saja. Sebab kalau tak sabar pun begitu juga kualitasnya. Sebab kalau tak sabar pun ujungnya akan ngeyel kita kepada Allah Rabbul Alamin. Intinya adalah wasabiru, sabar, saling juga mengingati saudara-saudara kita pada kesabaran. Sabar datang ke majelis ta'lim, sabar kita bersama orang-orang saleh, sehingga kesabaran ini ternyata memberi hasil tanpa batas, yaitu syurga dan isinya. Termasuklah kita melihat wajah pencipta kita. Mana dia zat yang tinggi, mulia, agung itu, yang menciptakan aku dulu dari tak ada hingga ada, Allahu Rabbul Alamin. Oh, indah sekali kalau kita duduk-duduk tafakur sendiri, bayang-bayang, Allahu Akbar, aku masuk syurga atau tidak? Wajar, ragu itu wajar. Allah suka orang berdoa antara harap dan cemas. Doa berharap sama Allah, harap cemas. Cemas iya apa tidak? Diberi tak oleh Allah ini, tapi berharap. Itu pula dia obat cemas itu. Cemas itu obatnya harap. Ragu itu obatnya berlindung kepada Allah. Was-was itu saat digoda kita, ngapain ente salat subuh, ngapain ente ke haji, ngapain umrah, ngapain sedekah. Nah, was-was obatilah dengan, kalau begitu melawannya harus salat, harus umrah, harus ngaji, harus majelis ta'lim. Itulah obatnya. Sebab kebaikan adalah balasannya kebaikan. Wa mal jazaa illa bijinsil amal, kata Nabi. Tidak ada balasan suatu pun kecuali yang setimpal dengannya. Berbuat baik itu balasannya Allah simpan yang belum nampak oleh mata kita. Berbuat yang buruk pun sama halnya, Allah simpan juga apa yang belum terlihat. Pastilah itu neraka dan seluruh yang ada azab di dalam neraka tersebut. Inilah mengapa penting Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita kisah-kisah Nabi dan Rasul itu. Tujuannya kita tahu, nanti kenal, sudah tahu namanya. Indah waktu tahu namanya, dan qadar Allah jadikan orang yang cari tahu, memahami Al-Quran dan isinya, termasuk ingin tahu Nabi-Nabinya dan Rasul-Rasulnya, mereka juga akan kenal kepada kita. Tahu bagi Allah apa yang tak mudah. Tahu dia ini wajah-wajah orang yang rutin istiqamah, mengisi waktunya untuk belajar Al-Quranmu, hadismu, wahai Rabb, agamamu yang fitrah ini, yang engkau turunkan, tak ada agama lain. Tahu mereka. Dan apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'arifu ummati bainal umami, aku tahu umat-umatku di antara umat-umat yang lain. Tahu Nabi dari kebiasaan, ketaatan, amal kita, dan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita sesuai dengan perintah Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan hari ini kajian Nabi Musa alaihissalam. Judul yang kita angkat adalah kesedihan ibu Musa. Kita bawa surat Al-Qasas ayat ke-8.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini, yaitu faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in, atau kama qala Allah. Kemarin pertemuan terakhir, bahwa sesungguhnya ada peramal, wahai Fir'aun, putrimu ini dia akan sembuh dari lepranya. Tunggulah nanti bulan sekian, hari sekian, waktu antara akan terbenam matahari. Nanti akan lewat di belakang sungai Nil istanamu itu suatu makhluk benda yang serupa dengan manusia. Allahu Akbar. Hanya terbatas ramalan mereka. Tak berani mereka bilang ada bayi lewat. Allahu Akbar. Terbatas manusia itu, sangat terbatas. Analisanya, asumsinya, prediksinya terbatas. Hanya setelah kita berasumsi, beranalisa, berandai-andai, setelah tawakal kepada Allah Rabbul Alamin, itu dia. Cuman karena memang para peramal ini tak ada istilah tawakal. Mereka bangkang rasul-rasul Nabi sebelum mereka, sebelum Musa alaihissalam. Maka mereka hanya bisa menyampaikan sebatas, yaitu pendapat ramalan kepada Fir'aun akan muncul seperti manusia, ambillah nanti air liur daripadanya. Terjadilah itu lewat daripada sungai Nil yang letaknya di belakang istana Fir'aun. Fir'aun beserta dayang-dayang dan Asiyah binti Muzahim duduk bersama. Duduk sore lah. Kalau sekarang kita JJS, jalan-jalan sore, masa Fir'aun dulu DDS, duduk sore. Sambil duduk sore terlihat oleh Fir'aun ada peti tadi dibawa oleh aliran sungai dan tertahan di antara pohon yang berada di belakang istana Fir'aun. Barulah setelah itu diambil. Fir'aun perintahkan diambil oleh dayang-dayang. Ada mengatakan Fir'aun langsung ambil sendiri. Tapi mereka waktu membuka tak bisa membuka. Tak bisa. Hanya setelah itu Asiyah yang membuka, mengambilnya, barulah bisa. Sudah ketentuan Allah. Maka ayat yang kita buka tadi, faltaqatahu alu fir'aun, kemudian diambil, didapati oleh keluarga Fir'aun. Semua itulah yang ada di belakang itu mereka ambil. Kemudian liyakuna lahum, aku jadikan Musa ini aduwan wa hazanan, aku jadikan Musa ini diasuh oleh mereka, yaitu cikal bakal jadi musuh besar Fir'aun dan bala tentaranya terhadap Nabi yang mulia ini. Tak hanya jadi musuh untuk Fir'aun, tapi juga menjadi kesedihan selamanya bagi Fir'aun. Berarti runtuhlah istana Fir'aun. Kekuasaan, kerajaan, harta, perbendaharaan melimpah ruah di Mesir itu tak lagi cikal bakal dimiliki oleh Fir'aun ini selamanya. Bahkan matinya pun mati tenggelam, menunjukkan inilah kehendak Allah. Karena dia itu sudah terlanjur terlewat batas, aku kirim yang seseorang itu kecil engkau bina, engkau kasih makan, engkau pelihara, wahai Fir'aun, dalam istanamu sendiri. Itu dia, untuk menjadi kesedihan dan musuh yang nyata bagi kesombonganmu di muka bumi.
Setelah dibuka oleh yang lain tak bisa, barulah sampai ke tangan Asiyah peti itu. Dibuka Asiyah, Allahu Akbar. Kata ahli tarikh, begitu dibuka yang pertama dilihat Asiyah, dalam peti itu seorang bayi, yang muncul adalah cahaya, sinar. Apalagi kalau kita bilang sinar dari Allah untuk Nabi dan Rasulnya. Senang melihatnya, dingin. Makanya dikatakan ayat di bawahnya, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka. Oh, senang semuanya lihatnya. Anak Fir'aun putrinya tadi pun senang. Sambil dia ambil liurnya, dia taruh. Lihat jeniusnya putri Fir'aun ini. Di antara kesenangan-kesenangan itu main pikirannya, kognitifnya, akalnya main. Oh, dia ambil, dia langsung taruh. Sambil senang-senang tadi, sembuh lepranya langsung seketika. Allahu Akbar. Barulah setelah itu berkata dayang-dayangnya, bukankah kita harus waspada? Jangan-jangan ini bayi itu yang nanti menjadi impian Firaun nyata, akan hancur segalanya, terutama Firaun. Sehingga Firaun sempat mengatakan kepada penjaga pengawalnya dan Al-Gojo, bunuh anak ini. Tuh dia, bunuh anak ini. Barulah dijawab oleh Asiyah, wa qalat imra'atu fir'auna, berkatalah Asiyah, qurratu 'ainul li wa laka. Anak ini semoga menjadi buah hati penyejuk, penyenang untuk aku dan engkau, wahai Fir'aun. Fir'aun jawab, karena ini anak laki-laki, dia tidak punya anak laki-laki, bolehlah. Tapi dia jawab, hai Asiyah, anak ini hanya menyenangkan kamu, tapi sekali-kali tak ada urusan denganku. Lihat sombongnya. Tak ada urusan denganku. Hingga dia menyuruh bunuh, la taqtulu. Dijawab oleh Asiyah, jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga ini bermanfaat, bisa kita jadikan dia ini sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita dalam istana ini dan keseharian kita. Atau langsung saja kita angkat dia ini, bayi ini, sebagai anak kita. Tuh dia. Sehingga itulah dalam proses bayi, yaitu Musa ini, dari awal ditaruh oleh ibunya ke dalam sungai tadi, mengalir. Sedih hati ibu Musa, sedih. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Itulah, in kadas latubdi bihi, seandainya waktu diletakkan daripada peti mengalir di bawah air, asbaha fuadu ummi Musa farigha, yaitu sedih hati ibu Musa. Itulah sebagaimana syaitan membisik, hei ibu Musa, lihat mengalir itu, kalau matinya itu di depan Fir'aun, tak tahu nanti cari kemana kuburnya, jenazahnya kemana dibawa, sehingga menjadi penasaran seumur hidup. Tapi kalau seandainya dia meninggal di hadapanmu, dibunuh di hadapanmu, itu lebih nyata dan tahu pasti akan engkau kebumikan bayi itu.
mulailah. Makanya wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Sedih dia. Selain melawan bisikan syaitan, melawan keibuan terhadap anaknya, perasaan yang paling dalam, baru beberapa hari dilahirkan harus berpisah. Allahu akbar. Hanya seorang ibu yang merasakan perasaan itu. In kadat tubdi bihi, seandainya dia itu ibu Musa, kata Allah, tidak, laula arbatna ala qalbiha, enggak kami tutup, enggak kami lindungi hati dan mulutnya, dia akan berucap, berteriak, anakku, anakku, anakku. Habislah, ketahuan semuanya, buyar semuanya. Tapi itulah karena Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang menutup hatinya untuk sabar, karena akan berucap, akan berteriak ibu Musa, bayiku, bayiku, di bawah air. Walaupun sudah rela, tapi dalam perjalanan proses, mulailah tadi jiwa ini gundah gulana. Allahu akbar, luar biasanya janji Allah itu. Kemudian berkata lagi ibu Musa, wa qalat li ukhtihi qussihi, hai anakku, yaitu Maryam, kakak daripada Nabi Musa alaihissalam, ikuti pelan-pelan aliran sungai itu. Fabusirat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Diikuti pelan-pelan oleh kakak Nabi Musa, dibawa pelan sama aliran sungai itu. Yang lain pun orang-orang di istana Fir'aun di belakangnya lagi mereka ambil, dipantau. Lihat hebatnya Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh kakaknya Nabi Musa, selamat enggak prosesnya. Sampai sebegitunya. Sehingga dipantau, dilihat, diambil, dicium oleh mereka. Itu dilihat oleh kakaknya Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa wahai ibu Musa, jangan takut, jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki, kami segera akan kembalikan. Jangan takut, enggak berjam-jam. Prosesnya sebentar saja. Itulah, lihat, disuruh sabar. Ujian terbesar, disuruh sabar. Jangan takut. Maka dilihatlah oleh Maryam. Dia pulang, dia sampaikan berita, wahai ibu, diterima, berhenti pula peti itu di belakang istana. Kemudian disambut riang oleh mereka yang ada di belakang istana itu. Nyaman hati ibu Musa, nyaman hatinya. Dan begitu dilihat oleh Asyah, Nabi Musa sedang mengisap jempolnya. Allahu akbar, ada susu ditengok sama Asyah. La ilaha illallah. Lihat, mukjizat, sejak bayi saja sudah nampak ini cikal bakal Nabi dan Rasul dilindungi Allah Rabbul Alamin. Baru setelah itu, karena janji Allah, jangan takut, jangan sedih, segera aku balikkan kepadamu. Barulah nangis terus menerus. Pasti perlu siapa yang akan bisa membuat bayi ini diam. Maka setelah itu datanglah si Maryam ini, kakaknya, ke hadapan Asyah dan seluruh dayang-dayang, sehingga faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan, sehingga nangisnya ini berarti cikal bakal Allah akan balikkan lagi Musa kepada ibunya. Harus dicari siapa yang bisa menyusui. Wa harramna 'alaihi al-maradi' min qabl. Allah langsung katakan, kami haramkan Musa ini diasupi nenen, diberi susu dari siapapun, dayang-dayang dan dari siapapun. Allah haramkan. Lihat, dijaga Allah.
Makanan sejak bayinya pun sudah Allah lindungi. Tak boleh makan dari mereka. Lihat. Tak boleh. Sehingga itulah baru faqalas hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu wa hum lahu nasihun. Muncul lagi si Maryam di depan istana, tahu oh ini nangis. Berucaplah Maryam atas kehendak Allah, padahal tak berani orang berdiri di depan istana berbicara tanpa izin. Siapa yang undang? Tak berani. Bisa dipenggal sama Firaun, sama begalnya, tapi semua atas lindungan Allah. Sehingga berkatalah Maryam kakaknya Musa alaihi salam, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunah. Maukah kutunjukkan suatu keluarga yang bisa membuat anak ini diam, menjaga anak ini. Ditanya oleh orang-orang istana, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tentang bayi ini? Dijawabnya, aku adalah keluarga. Bukan dijawabnya itu adikku. Habis. Aku melihat suatu keluarga di antara sekitar ini, itulah keluarga yang baik. Maksudnya ibu Musa. Dan keibu-ibuannya luar biasa. Sayang kepada anak-anak. Dan kalian tidak akan dirugikan sama sekali. Dan aku tahu kalian juga termasuk orang-orang yang baik. Dipujinya orang-orang sekitar istana, di istana itu. Akhirnya tersentuhlah pula hatinya. Itulah, lihat, dipanggil, tunjukkan rumahnya, ini. Dan Maryam seakan-akan itu bukan rumahnya. Jadi memang begitu skenarionya. Saya tunjukkan ini rumahnya, silahkan jumpa sama ibu itu. Dipanggil lah, dicoba, bawa ke istana. Resiko tinggi. Sempat Maryam ini salah kasih ide, habis dipenggal. Ternyata begitu dipegang oleh ibunya. Lihat, Allah janji sebentar, hanya ikut proses dan perintah. Nanti segera aku balikkan kepadamu. Janji Allah, nggak tunggu besok, langsung. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan sesegera mungkin. Musa tadi yang disedihi, ditakuti, ragu untuk mengalirkan Musa, takut ini, takut tenggelam, takut dibunuh sama Firaun. Lihat, walita'lama anna wa'dallahi haq, dan supaya ibu Musa benar-benar tahu janji Rabbnya ini, Allahnya ini benar adanya, dan Allah tidak berdusta. Tuh dia, Allah balikkan. Akhirnya terbukalah semakin hati ibu Musa tadi. Benar, hanya beberapa menit prosesnya, Allah balikkan lagi anak ini ke pangkuanmu. Dilihat, dipeluk, dan ibu Musa tentulah tak boleh menampakkan itu anaknya. Sehingga anak itu, bayi itu atas nama Musa, diam seketika langsung ketika diambil oleh ibunya. Baiklah, demikian kajian kita. Nanti kita lanjutkan lagi proses bagaimana selanjutnya, sejak mulai umur belia, umur bayi, sampai nanti umur Musa di 23 tahun. Kita lihat apa yang terjadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.